Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nafira. Di video ini kita akan mempelajari Superlab 4. Nah, sebelumnya kalian bisa download filenya dulu di Drive, lalu kalian bisa buka filenya. Nah, di sini saya sudah membuka file Tisco-nya. Nah, di sini ada topik-topik yang harus kita lakukan. Nah, kita mulai dari yang part pertama, yaitu basic configuration. Seperti biasa, di sini kita akan setting hostname pada setiap router dan switch-nya. Lalu kita akan konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, di sini saya akan percepat saja. Nah, di sini untuk part satunya sudah saya selesai konfigurasikan. Lalu sekarang kita lanjut ke part 2, yaitu configure Ether channel di switch 1 dan switch 2. Nah, berarti di sini switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kita itu akan menyatukan port ini. Ini kan ada 3 port ya. Terus di sini kita akan satukan portnya menjadi port 1. Di sini kita buka switch satunya. Karena di sini interface-nya tertutup, kita cek dulu interface-nya. Kita cek dengan do show GDP neighbor. Nah, di sini ada port 1, 2, 3. Nah, port 1, 2, 3 ini terhubung ke switch 2. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Lalu channel strip group. Dan lalu di sini ID-nya 1, lalu mode-nya aktif. Lalu kita ketik juga channel strip protocol. Nah, untuk protokolnya kita disuruh memakai yang LACP. Lalu kita coba cek dengan do show ether summary, kita singkat dengan soon. Nah, di sini sudah menjadi satu grup atau satu port, yaitu ini, yang ini. Nah, kita konfigurasikan juga di switch 2-nya. Nah, di sini kita cek dulu do show CDP neighbor. Nah, ini yang terhubung ke switch 1 itu ada port 1 sampai 3. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Lalu channel strip group, ID-nya 1. Lalu ini modenya pasif. Nah, lalu kita ketikkan channel strip protocol LACP. Lalu kita cek dengan do show ether summary. Nah, di sini juga sudah terhubung ya. Nah, ini sudah hijau semua. Kalau masih oranye kalian bisa percepat. Nah, lalu kita lanjut ke part 3, yaitu configure VLAN dan tracking di switch 1, switch 2, dan router 4. Nah, di sini VLAN-nya itu ada VLAN 7, 8, dan VLAN 9. Nah, di sini kita akan konfigurasikan dulu di switch 1. Nah, di sini kan switch 1 itu nanti akan pakai IP DHCP. Jadi di sini kita buat juga untuk VLAN 7-nya. Di sini kita buka switch 1-nya. Nah, di sini kita buat VLAN-nya dulu ya. Ini kita exit, lalu VLAN 7, name, VLAN 7, VLAN 8, name, VLAN 8, lalu VLAN 9, name, VLAN 9. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan interface-nya. Nah, di sini VLAN 8 itu FA0/4 dan 5. Kita buka switch-nya. Ketika interface range FA0/4 sampai 5. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 8. Lalu spanning tree port face. Kita exit. Nah, lalu kita lihat di VLAN 9, di sini VLAN 9 itu portnya ini 6, lalu sebelahnya ini 7. Interface range FA0/6 sampai 7. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 9, lalu spanning tree port face. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan untuk trunk-nya. Nah, trunk-nya itu kan berarti ada 2 yang menuju ke router 2 dan yang satunya menuju ke switch 2.
Nah, kalau yang ke router 2 itu melewati FA0/8. Di sini kita isi dulu interface FA0/8, lalu switch port mode terang, switch port terang, allow VLAN 7 sampai 9. Lalu kita exit, lalu kita ke interface port 1. Kita ketikkan switch port mode terang, lalu switch port terang, allow VLAN 7 sampai 9. Nah, sekarang kita konfigurasikan juga di switch 2-nya. Di sini kita exit dulu. Kita buat VLAN 7 sama 8 saja. Kita buat VLAN 7, name VLAN 7, VLAN 8, name VLAN 8. Lalu kita exit. Nah, di sini kita akan masukkan interface-nya juga. Kita masuk interface range FA0/4 sampai 5. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 7, lalu spanning tree port face. Kita exit, kita masuk interface range FA0/6 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 8, lalu spanning tree port face. Kita exit. Kita akan menerangkan juga switch satunya. Nah, berarti di sini portnya sama, port 1. Kita ketikkan interface port 1, lalu switch port mode terang, lalu switch port terang, lalu VLAN 7 sampai 8. Lalu sekarang kita konfigurasikan di router 4-nya. Nah, di sini pada router 4 itu kita disuruh konfigurasi DHCP, IP DHCP server. Dengan DNS-nya itu 192.168.1.3. Lalu kita akan konfigurasikan juga alamat IP address dari router 4-nya. Nah, ini yang terhubung ke switch 1 itu gig0/1. Di sini kita nyalakan portnya, interface gig0/1, lalu no shutdown. Kita exit. Nah, lalu kita akan membuat subinterface untuk VLAN 7 sampai 9-nya. Interface gig0/1.7, lalu encapsulation.1q7. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.7.1, lalu 255.255.255.0. Lalu kita exit, lalu kita lakukan untuk VLAN 8. Nah, ini saya sudah mengkonfigurasi sampai VLAN 9. Kita exit. Nah, lalu sekarang kita akan konfigurasi DHCP-nya. Kita ketikkan IP DHCP pool. Kita buat VLAN 7 dulu. Networknya 192.168.7.0, lalu subnet mask, lalu default 192.168.7.1, lalu DNS-nya 192.168.1.3. Kita exit. Nah, kita lakukan sampai VLAN 9. Nah, ini saya sudah mengonfigurasi sampai VLAN 9-nya. Nah, sekarang kita disuruh untuk mensualikan IP address router 4 dari DHCP. Nah, IP address-nya itu yang kita jadikan sebagai default router-nya, yang 7.1, 8.1, dan 9.1. Kita ketikkan IP DHCP exclude 192.168.7.1, lalu 8.1 dan 9.1. Nah, sekarang kita akan coba cek untuk IP DHCP-nya. Nah, ini sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Nah, sekarang kita akan coba ping. Nah, saya akan coba dari VLAN 9 ke 8. Nah, ini kalau awal-awal itu akan violet, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Nah, sekarang kita lanjut ke part 4, yaitu configure ether channel di switch 3 dan switch 4. Nah, di switch 3 dan switch 4 itu sama. Di sini ada 3 port yang saling terhubung. Nah, di sini kita akan menyatukannya dengan ether channel. Di sini kita buka switch 3-nya. Dan di sini kita akan cek dulu interface-nya.
do show GDP naik bar. Nah, di sini yang terhubung ke switch 4 itu 2, 3, dan 8. Kita ketikkan interface range FA0/2 sampai 3, FA0/8. Lalu channel strip group. Lalu ID-nya itu 2. Lalu untuk switch 3 itu modenya disable. Lalu untuk switch 4 itu auto. Lalu kita ketikkan lagi channel strip protocol PAGP. Nah, kita cek dengan do show ether summary. Nah, ini portnya itu per 2. Lalu protokolnya itu PAGP. Ini juga sudah masuk FA0/2, 3, dan 8. Nah, sekarang kita konfigurasikan juga di switch 4-nya. Kita ketikkan do show GDP naik bar. Di sini itu 1, 2, dan 7. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 2, FA0/7. Lalu channel strip group. Grupnya itu 2, lalu modenya itu auto. Lalu channel strip protocol PAGP. Kita cek dengan do show ether summary. Nah, di sini juga sudah masuk portnya itu per 2, lalu protokolnya PAGP. Nah, sekarang kita akan coba cek. Di sini kita cepat. Nah, ini sudah hijau semua. Nah, sekarang kita akan lanjut ke part 5, yaitu configure VLAN dan ranking divisi 3, 4, dan router 5. Nah, seperti biasa di sini kita akan konfigurasikan VLAN dulu. Nah, di sini itu cuma ada 2 VLAN, 6 dan 5. Nah, di sini kita buat VLAN-nya dulu di switch 3. Kita exit. Kita buat VLAN 5. Name VLAN 5. Lalu VLAN 6. Name VLAN 6. Kita exit. Nah, di sini kita lihat portnya. Nah, di sini FA0/7. Lalu ini 6. Nah, di sini itu 4 dan 5. Di sini kita ketikkan interface range FA0/6 sampai 7. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 5. Lalu spanning tree purpose. Kita exit, lalu kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 5. Lalu switch port mode access, switch port mau access VLAN 6. Spanning tree purpose. Kita exit. Nah, lalu kita akan menerangkan juga ke router 5 dan switch 4. Nah, di sini yang ke router 5 itu melalui FA0/1. Interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 5 sampai 6. Lalu kita exit, lalu kita terangkan juga yang mengarah ke switch 4, dia itu memakai port 2. Kita ketikkan interface port 2, lalu switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 5 sampai 6. Nah, sekarang kita konfigurasikan di switch 4-nya. Di sini kita buat VLAN-nya dulu, exit, VLAN 5, name VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6. Kalau kita exit, nah sini kita lihat portnya. Nah, ini VLAN 5 itu FA0/6 dan 5. Lalu di sini 4 dan 3. Kita ketikkan interface range FA0/5 sampai 6. Lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 5. Lalu spanning tree purpose. Kita exit, lalu kita ke interface range FA0/3 sampai 4. Switch port mode access, switch port access VLAN 6. Lalu spanning tree purpose. Nah, lalu kita terangkan juga yang mengarah ke switch 3 ya. Kita exit dulu, kita ke interface port 2. Lalu switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 5 sampai 6. Nah, sekarang kita konfigurasikan di routernya. Nah, di sini router 5 mengarah ke switch 3 itu melalui gig 0/2. Kita nyalakan dulu portnya, interface gig 0/2, lalu no shutdown. Lalu kita exit. Nah, lalu sekarang kita akan membuat sub interface untuk VLAN 5 dan VLAN 6 nya. Interface gig 0/2.5, lalu encapsulation .1Q5, lalu IP address-nya, IP address 192.168.5.1, lalu subnet mask. Lalu kita exit, kita buat untuk VLAN 6.
Nah maaf ini salah, ini harusnya encapsulation.6 dulu, lalu kita baru masukkan ini, lalu kita exit. Nah di sini kita sudah konfigurasi untuk VLAN-nya. Nah sekarang kita konfigurasi untuk DHCP-nya. Kita ketikkan IP DHCP pool, kita buat VLAN 5 dulu, lalu networknya 192.168.5.0, lalu subnet mask, lalu default routernya 192.168.5.1, lalu DNS-nya 192.168.1.3. Kita exit, kita buat untuk VLAN 6-nya juga. Di sini saya sudah mengonfigurasi untuk VLAN 6-nya juga. Nah, sekarang kita juga akan mengecualikan IP address router 5-nya. Ini salah, harusnya router 5 ya. Kita ketikkan IP DHCP exclude 192.168.5.1 lalu 6.1. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan coba cek. Nah ini sudah ada. Nah sekarang kita disuruh melakukan konektivitas. Nah saya akan mencoba kirim paket dari PC 18 ke 20. Kalau awal-awal itu emang gagal, kita coba lagi. Nah ini sudah successful. Saya akan coba juga di switch 4. Kita coba lagi. Nah ini sudah successful. Nah kita lanjut ke part 6, yaitu configure VLAN dan tracking di switch 5, 6, dan switch 1. Nah di sini itu ada core strip switch 1, maksudnya itu adalah multilayer 1. Nah di sini kita akan konfigurasi VTP server dulu di multilayer 1. Kita buka multilayer satunya. Nah untuk VTP-nya di multilayer 1 saya akan jadikan VTP server. Switch 5 dan 6 saya akan memakai VTP client. Jadi nanti ketika saya membuat VLAN-nya 2, 3, 4 di multilayer 1, secara otomatis nanti di switch 5 dan switch 6 itu akan ada VLAN 2 sampai 4, walaupun saya tidak konfigurasi di switch 5-nya maupun switch 6-nya. Nah, di sini kita konfigurasi untuk VTP servernya dulu. Kita ketikkan VTP mode server. Lalu kita ketik domainnya VTP domain. Di sini kita disuruh memakai academy. Lalu kita masukkan passwordnya VTP password 123. Nah sekarang kita konfigurasi kliennya di switch 5. Kita ketikkan VTP mode client. Nah untuk domainnya harus sama, VTP domain academy. Lalu passwordnya juga harus sama, VTP password 123. Nah lalu kita konfigurasi di switch 6-nya VTP mode client. Lalu VTP domain academy. Lalu VTP password 123. Nah, sekarang di sini saya akan membuat VLAN-nya dulu di multilayer 1. VLAN 2, name, VLAN 2, VLAN 3, name VLAN 3, VLAN 4, name VLAN 4. Lalu kita cek dengan to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN-nya. Nah, sekarang kita cek di switch 5-nya. To show VLAN brief. Nah, ini belum ada, mungkin kita ada salah konfigurasi. Nah, di sini kita menerangkan dulu. Kita exit. Ketikkan interface range FA0/4 sampai 5. Nah, karena di sini di multilayer kita ketikkan dulu switch port trunk encapsulation.1Q, baru switch port mode trunk. Nah sekarang saya akan coba lihat di switch 5-nya. Nah ini masih belum ada, kita coba percepat saja ya. Nah kita coba cek lagi. Nah ini sudah ada VLAN 2 sampai 4-nya. Lalu saya akan coba cek di switch 6-nya. To show VLAN brief. Nah ini sudah ada juga. Nah lalu sekarang saya akan memasukkan interface-nya yang terhubung ke switch 5 dulu.
Nah, di sini pada bisi 15, FA0/5 dan FA0/3. Nah, kita ketikkan interface range FA0/3, FA0/5. Switch per mode akses, switch per akses VLAN 2. Lalu spanning tree for flash. Kita exit. Nah, lalu kita cek juga yang di sini di VLAN 3 FA0/4 dan ini FA0/6. Kita ketikkan interface range FA0/4, FA0/6. Switch for mode akses, switch for akses VLAN 3. Spanning tree for flash. Kita exit. Nah, lalu kita terangkan di sini terangnya itu ada 2 yang menuju ke switch 6 dan multilayer 1. Nah, kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 2, lalu switch for mode terang, lalu switch for terang VLAN 2 sampai 3. Nah, lalu kita konfigurasikan juga di switch 6. Nah, di sini pada VLAN 2 itu 0/3 dan 0/4. Nah, ini 5, ini 6, 7, dan ini 8. Kita ketikkan interface range FA0/3 sampai 4, lalu switch for mode akses, switch for akses VLAN 2, lalu spanning tree for flash. Kita exit. Nah, lalu kita ke interface range FA0/5 sampai 6, lalu switch for mode akses, lalu switch for akses VLAN 3 dan spanning tree for flash. Lalu kita exit. Lalu kita ke interface range FA0/7 sampai 8, lalu switch for mode akses, lalu switch for akses VLAN 4, spanning tree for flash. Kita exit. Nah, sekarang kita terang juga ke switch 5 dan multilayer 1. Ini FA0/1 dan 2. Interface range FA0/1 sampai 2, switch for mode terang, switch for terang VLAN 2 sampai 4. Nah, sekarang kita konfigurasikan di multilayer satunya. Di sini kita exit, kita masuk ke interface VLAN 2. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Kita ketikkan IP address 192.168.2.1, lalu subnet mask. Kita exit. Lalu kita buat sampai VLAN 4-nya. Nah, di sini saya sudah mengonfigurasi sampai VLAN 4-nya. Nah, sekarang di sini kita akan konfigurasi IP DHCP di multilayer 1. Nah, di sini DNS-nya itu bukan 1.2, tapi 1.3 ya. IP DHCP pool VLAN 2 network 192.168.2.0, lalu subnet mask, lalu default router, lalu DNS-nya. Lalu kita exit. Nah, kita konfigurasikan sampai VLAN 4. Ini saya sudah mengkonfigurasi sampai VLAN 4-nya. Nah, sekarang di sini akan saya kecualikan IP address-nya. Kita ketikkan IP DHCP exclude 192.168.2.1, lalu 3.1 dan 4.1. Nah, sekarang kita akan coba cek untuk DHCP-nya.
Nah, saya akan coba ping. Nah, saya akan coba kirim dari sini ke sini. Ini sudah successful ya. Nah, kita lanjut ke part 7 yaitu configure rapid spanning tree protocol. Nah, di sini kita akan konfigurasi pada multilayer 1, switch 5 dan switch 6 di sini. Kita buka multilayer satunya. Nah, di sini kita ketikkan spanning strip tree, VLAN-nya VLAN 2, lalu root primary. Nah, ini akan saya copy dulu. Nah, sekarang kita coba cek dulu to show spanning tree. Nah, di sini VLAN 2-nya itu sudah menjadi this bridge is the root. Nah, sekarang kita coba buka episode 5-nya. Kita exit, kita pastekan ini VLAN-nya ganti menjadi VLAN 3. Lalu kita coba cek dengan do show spanning tree. Nah, ini sudah berubah menjadi this bridge is the root. Lalu sekarang kita ke switch 6. Di sini kita exit dulu, lalu kita pastekan. Di sini VLAN-nya ganti menjadi 4. Lalu kita cek do show spanning tree. Nah, di sini sudah berubah menjadi this bridge is the root. Lalu kita lanjut ke part 8 yaitu configure addressing di server area. Nah, berarti di sini ya. Nah, di sini itu kita akan mengkonfigurasi IP address pada router 2 dan router 3. Di sini kita lihat dulu, ini terhubung ke switch 7 itu FA04/0 dan FA1/0. Kita ketikkan interface FA4/0. Lalu no shutdown. Lalu kita exit, lalu kita buat untuk VLAN satunya. Di sini VLAN-nya itu hanya satu ya. Kita ketikkan interface FA4/0.1. Lalu kita isikan IP address-nya. Nah, kita ketikkan dulu encapsulation.nq1. Lalu ketikkan IP address 192.168.1.1 lalu sabit max. Nah, sekarang kita konfigurasikan juga di router 3-nya. Kita masuk interface gig0/2 lalu no shutdown. Kita exit, lalu kita ketikkan 1.1-nya. Nah, di sini kita masuk ke interface gig0/2.1 lalu encapsulation.nq1. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1 sabit max. Nah, sekarang kita konfigurasikan di switch 7-nya. Nah, di sini portnya itu 1/1, 2/1 dan 3/1. Nah, kita ketikkan interface range FA1/1, FA2/1, FA3/1. Lalu switch for mode access, switch for access VLAN 1, lalu spanning tree purpose. Lalu kita exit. Nah, lalu kita akan menerangkan juga router 2 dan router 3. Di sini 4/1 dan 0/1. Interface range FA4/1, FA0/1. Lalu switch for mode terang, switch for terang elo VLAN 1. Nah, sekarang kita konfigurasikan IP address-nya secara manual. Nah, di sini gateway-nya itu 192.168.1.1. Nah, lalu untuk DNS servernya di sini pakai API sendiri 1.3. Lalu kita ke web server 192.168.1.4. Lalu gateway-nya 1.1. Lalu DNS-nya 192.168.1.3. Lalu kita ke mail server 192.168.1.5. Ini 1.1, lalu ini 1.3. Nah, sekarang kita akan pastikan semua server bisa saling ping ke router 2 dan router 3. Nah, di sini pada router 3 ini IP-nya itu bukan 1.1 karena 1.1 itu sudah dipakai oleh router 2. Di sini kita hapus saja dulu. Kita ketikkan no di depannya. Lalu kita ketik ulang. Ini 2.1. Nah, sekarang kita coba ping. Nah, ini TTL. Lalu kita di router 3 2.1. Nah, ini DHU karena saya salah masukkan IP-nya lagi. Nah, kita coba ulangi lagi saja. Interface gig0/2.1 lalu encapsulation.nq1 lalu no IP address 192
192.168.2.1, lalu 255.255.255.0. Lalu kita ketik ulang IP address 192.168.1.2, lalu 255.255.255.0. Kita ulang ping 192.168.1.2. Nah, ini sudah TTL. Nah, sekarang kita lanjut ke part 9, yaitu konfigurasi port security switch 7. Di sini kita konfigurasikan di switch 7. Di sini kita exit dulu. Nah, di sini kita interface-nya pakai yang ini. FA 1/1, 2/1, dan 3/1. Kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port strip security. Lalu ketikkan lagi switch port strip security, lalu make strip address sticky, lalu violation-nya shutdown. Nah, lalu untuk maksimumnya itu 1. Lalu kita lanjut ke part 10, yaitu configure point-to-point addressing between routers. Nah, di sini kita akan konfigurasikan di sini. Nah, untuk IP-nya itu di sini yang tertera di display. Nah, sekarang kita akan mulai dari router 2 dulu. Di sini kita exit. Di sini kita lakukan dulu yang mengarah ke router 1, IP-nya 18 di sini. Interface FA 0/0, IP address 10.10.10.18. Lalu 255.255.255.252. Nah, di sini saya akan copy dulu. Lalu no shutdown. Kita exit. Nah, lalu kita lihat yang menuju ke sini. Ini 21 interface FA 1/0. Lalu IP address-nya tadi .21. Lalu no shutdown. Lalu kita konfigurasikan di router 1 yang mengarah ke sini. Gig 0/0 10.1. Interface gig 0/0. IP address-nya tadi 10.1. Lalu no shutdown. Kita exit. Nah, sekarang kita coba cek lagi yang 0/1 10.17. Lalu no shutdown. Lalu kita exit. Nah, ini ada 3 yang di router 1, yang ke multilayer 1 juga. Ini gig 0/2 10.13. Interface gig 0/2. IP-nya 10.13. Lalu no shutdown. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 4. Di sini ada 2 jalur, yang ke router 1 dan ke router 5. Nah, ini gig 0/0 dulu 10.5. Kita ke interface gig 0/0. IP-nya tadi .5. Lalu no shutdown. Kita exit. Interface gig 0/2. IP-nya .2. Lalu no shutdown. Nah, lalu kita ke router 5. Nah, di router 5 ini ada 2 jalur juga, yaitu gig 0/0 dan gig 0/1. Interface gig 0/0. IP-nya 10.6. Lalu no shutdown. Exit. Kita ke interface gig 0/1 10.9. No shutdown. Nah, lalu di multilayer 1 selanjutnya ada 3 yang ke router 5, 3, dan router 1. Nah, kita konfigurasikan dulu yang ke router 1 FA 0/3. Interface FA 0/3. Interface. Nah, lalu karena di sini di multilayer kita ketikkan no switch port dulu. Lalu kita baru ketikkan IP address-nya 10.14. Lalu no shutdown. Lalu kita exit. Lalu kita ketik juga yang ke sini RTR5. Interface FA 0/1. No switch port. Lalu IP-nya 10.10. Lalu no shutdown. Kita exit. Lalu yang ke sini FA 0/2. Kita ketik no switch port dulu. Lalu di sini IP-nya itu 10.26. Lalu no shutdown. Lalu exit.
Ini kita ke router 3, kita exit dulu. Nah ini ada 2 jalur, kita ke yang kesini dulu. Interface gig 0/0, lalu IP-nya 10.22, lalu no shutdown. Kita exit, lalu ke ini multilayer 1 gig 0/1, IP-nya 10.25. Interface no shutdown. Nah ini sudah selesai semua. Nah lalu sekarang kita akan coba ping. Nah di sini saya akan coba ping dari router 4 ke router 1. Ini awal-awal memang akan gagal ya. Kita coba lagi. Nah ini sudah successful. Nah saya akan coba lagi multilayer ke router 3. Kita coba lagi 2 kali ya. Nah ini sudah successful. Nah sekarang kita lanjut ke part 11, yaitu configure OSPF. Di sini ke router satunya dulu. Kita exit. Kita ketikkan router OSPF 10. Networknya ketikkan 10.10.10.0. Lalu barcode-nya 0.0.0.3. Areanya 0. Nah di sini saya akan kopikan dulu. Lalu di sini yang ke multilayer 1, ini 13, ini 14, berarti networknya 12. Lalu kita konfigurasikan di multilayer 1. Nah karena di sini multilayer, kita ketikkan IP routing dulu. Lalu kita ketikkan router OSPF 10. Lalu di sini networknya tadi pakai 10.12. Dan lalu ini terhubung ke router 5, ini 9, ini 10, berarti 8. Lalu kita ke router 5. Ini ada 2 jalur yang ke sini dan ke sini. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu yang ke multilayer 1. Ini exit. Kita ketikkan router OSPF 10. Lalu tadi networknya itu 10.8. Lalu kita konfigurasikan yang mengarah ke sini. Ini 5, ini 6, berarti networknya 4. Nah, misalnya di sini itu kan ada filenya. Ini ada file 5 dan 6. Kita masukkan juga networknya. Kita ketikkan network 192.168.5.0.0.0.255, areanya 0. Nah, kita konfigurasikan juga untuk file 6, 6.0. Nah, tadi di sini kan kita disuruh konfigurasi passive interface ke semua interface yang terhubung ke klien. Nah, di sini router 5 itu terhubung ke switch 3 melalui gig 0/2. Nah, kita exit. Di sini kita ketikkan passive strip interface gig 0/2. Lalu tadi filenya itu 5 sampai 6. Lalu selanjutnya ini 6. Lalu kita konfigurasikan juga di router 4. Kita pastikan ini yang menuju ke router 1, lalu 10.4, lalu 7 dan 8. Lalu kita konfigurasikan untuk passive interface juga. Kita ketikkan passive strip interface gig 0/1. Nah ini VLAN 7 dulu, lalu titik 8 dan 9. Lalu kita cek dengan do show IP OSPF naik. Nah di sini ada 10.17 dan 6.1. Lalu kita cek juga do show IP root. Nah di sini itu kan artinya OSPF. Nah di sini sudah ada yang networknya 10.8, 12 dan VLAN 5, 6 dan 7. Lalu kita lanjut ke part 12, yaitu configure EIGRP. Dan di sini kita akan konfigurasi di sini ya. Nah di sini kita buka router satunya. Di sini kita exit dulu. Kita ketikkan router EIGRP 1. Lalu networknya 10.10.10.16. Lalu kita tuliskan wildcard-nya 0.0.0.3. Nah, di sini saya akan kopikan dulu. Lalu kita ketikkan no auto summary.
Nah, lalu kita konfigurasi di multilayer 1. Kita exit dulu, kita ketikkan router EIGRP 1. Lalu kita pastekan. Nah, di sini 10.24-nya. Nah, lalu kita konfigurasikan untuk VLAN-nya. Di sini ada VLAN 2 sama 4. Kita ketikkan network 192.168.2.0, lalu wildcard. Lalu ini titik 3, lalu titik 4. Nah, di sini kita no auto summary. Maaf, salah. Nah, di sini kita akan konfigurasi passive interface-nya juga. Passive strip interface VLAN 2. Ini VLAN 3, lalu VLAN 4. Nah, lalu sekarang kita konfigurasikan juga di router 2. Kita exit. Kita ketikkan router EIGRP 1. Lalu di sini networknya itu 10.16. Lalu ini networknya berarti 20. Nah, di sini kita konfigurasikan juga untuk VLAN 1. Network 192.168.1.0.0.0.0.255. Nah, lalu kita ketikkan no auto summary. Lalu kita ke router 3. Di sini ada 2 jalur ke router 2 dan multilayer 1. Kita ketikkan router EIGRP 1. Lalu networknya 10.21 dulu. Maaf, ini salah. Ini bukan 21, harusnya 20. Lalu ini 10.24. Nah, lalu kita ketik juga yang VLAN. Network 192.168.1.0, lalu wildcard, lalu no auto summary. Nah, sekarang kita akan coba kirim paket. Saya akan coba dari mail server ke PC 8. Ini awal-awal memang gagal, kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya. Nah, selanjutnya kita ke part 13, yaitu configure mutual redistribution. Nah, jadi di sini ini kan wilayah OSPF, ini OHBRP. Nah, di sini kita konfigurasi di router 1 dan multilayer 1. Mungkin ini penulisannya salah ya, harusnya bukan switch 1 tapi multilayer 1. Kenapa router 1 dan multilayer 1? Karena ini itu memakai 2, yaitu OSPF dan EIGRP. Kita buka router 1-nya. Di sini kita exit dulu. Lalu kita ketikkan router EIGRP 1. Lalu ketikkan redistribute OSPF 10, lalu metrik 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, ini salah tulis. Kita exit. Lalu kita ketikkan router OSPF 10. Lalu ketikkan redistribute EIGRP 1 metrik strip type 1 subnet. Lalu kita ke multilayer satunya juga. Di sini kita exit. Kita ketikkan router EIGRP 1. Lalu redistribute OSPF 10 metrik 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita exit. Lalu kita ketikkan router OSPF 10. Lalu redistribute EIGRP 1 metrik strip type 1 subnet. Sekarang kita akan coba ping. Nah, di sini saya akan coba ya dari VLAN 6 sini. Yang ini fail. Kita coba lagi. Nah, ini sudah successful.
Lalu kita lanjut ke part 14 yaitu configure NTP server. Di sini kita buka NTP servernya. Kita ke bagian service. Lalu kita ke NTP. Nah, di sini kita pastikan sudah on, lalu kita klik enable. Nah, di sini kayaknya itu kita disuruh pakai key 1. Lalu di sini passwordnya itu 123. Lalu kita akan configure NTP server di semua router dan multilayer switch. Di sini kita mulai dari router 2-nya dulu. Di sini kita exit, ketikkan NTP server 192.168.1.3. Nah, ini itu IP dari DNS dan NTP server. Lalu ketikkan NTP authenticate, lalu NTP authentication strip key-nya 1, lalu MD5 123. Nah, maksudnya itu adalah password. Nah, lalu kita konfigurasikan di router 3. Nah, di sini konfigurasinya itu sama, saya akan percepat saja. Nah, saya sudah mengonfigurasi semuanya. Nah, untuk mengeceknya di sini saya akan coba cek di router 2 saja. Di sini kita ketikkan to show NTP status. Nah, di sini tulisannya synchronize, berarti ini itu sudah sinkron, sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke part 15 yaitu configure DNS dan web server. Kita buka DNS-nya, kita ke service, lalu kita ke DNS. Di sini kita on-kan. Nah, di sini untuk namanya itu akademisekolahan.com. Nah, untuk ATP-nya itu arecore, lalu address-nya 192.168.1.4. Lalu kita add. Lalu untuk tipe yang CNAME, di sini namanya www.academy.sekolahan.com. Lalu hostnya itu akademisekolahan.com. Lalu kita add. Nah, kita buat lagi untuk arecore. Ini untuk mailnya. Nah, di sini untuk namanya itu mail.academy.sekolahan.com. Lalu addressnya 192.168.1.5. Lalu kita add. Nah, lalu kita konfigurasi juga yang web servernya. Service, lalu kita ke HTTP. Nah, di sini kita pilih index, pilih edit. Nah, ini kita ganti menjadi Akademi Sekolahan. Akademi Sekolahan ID. Nah, ini akan saya copy. Lalu ini welcome to-nya juga ganti. Saya akan pastekan. Lalu kita bisa save. Nah, ini yes. Nah, lalu kita akan coba cek ke command prompt. Kita ping academy.sekolahan.com. Nah, ini awal-awal memang akan RTO. Nah, ini sudah TTL ya. Saya cobanya di BC8. Lalu selanjutnya saya akan coba cek web browsernya. Kita buka web browser. Nah, di sini kita ketikkan www.academy.sekolahan.com. Lalu kita go. Nah, nanti di sini itu akan ada tulisan welcome to academy.sekolahan.id. Lalu kita lanjut ke part 16 yaitu konfigurasi email server.
Nah, di sini kita akan membuat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Nah, untuk settingnya itu sama. Kita buka mail servernya. Kita ke service, lalu kita ke email. Nah, di sini kita on kan ya. Nah, di sini untuk domain name-nya kita memakai academy.sekolahan.com. Lalu kita klik set. Nah, di sini usernya user 1. Lalu passwordnya 123. Lalu kita klik tanda plus. Nah, di sini untuk domainnya kan sudah disetting. Jadi kita tidak usah tulis ulang. Lalu kita user 2, passwordnya sama 123. Lalu kita klik plus. Nah, di sini kita akan coba di PC 18 dan 19. Di sini kita buka PC 18-nya. Nah, di sini PC 18 itu sebagai user 1 dan PC 19 sebagai user 2. Nah, di sini kita coba ping dulu. 192.168.1.5. Nah, ini sudah TL. Terus kita akan lanjut masuk ke bagian emailnya ya. Nah, di sini untuk username-nya di sini pakainya user 1. Lalu untuk email address-nya user 1 academy.sekolahan.com. Nah, lalu untuk incoming mail servernya itu mail academy sekolahan.com. Ongoing-nya juga sama seperti incoming. Nah, untuk username-nya di sini pakainya user 1, passwordnya 123. Lalu kita save. Lalu kita lakukan di PC 19-nya. Nah, di sini kita ke command prompt ya. Kita coba ping 192.168.1.5. Nah, di sini juga sudah TTL ya. Sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan masuk ke email servernya. Nah, di sini untuk username-nya itu pakai user 2. Lalu mail address-nya itu user 2 academy.sekolahan.com. Lalu incoming dan outgoing-nya sama. Mail academy.sekolahan.com. Outgoing-nya juga tulis ya. Lalu usernya user 2, passwordnya 123. Lalu kita bisa save. Nah, lalu di sini saya akan coba kirim pesan. Di sini kita klik compose. Nah, di sini untuk tone-nya itu user 1 academy.sekolahan.com. Nah, di sini subjeknya tes. Lalu saya akan coba kirim halo. Lalu kita send. Lalu kita coba cek di PC 18-nya. Nah, kalian bisa klik read save. Lalu di sini sudah ada ya. Nah, lalu di sini saya akan balas. Di sini kita klik reply. Di sini saya akan ketik hi. Lalu kita send. Lalu kita coba lihat di PC 19-nya lagi. Nah, di sini sudah ada hi, berarti PC 19 dan 18 itu sudah berhasil untuk saling kirim email. Lalu kita lanjut ke part 17 yaitu configure access list. Nah, di sini kita akan lakukan di router 2 dan router 3. Di sini kita akan mencegah ping dari semua VLAN ke server. Nah, jadi semua server ini itu tidak bisa ping ke sini, ke VLAN 1. Di sini kita buka dulu router 2-nya. Kita ketikkan IP access strip list extended block ping. Lalu kita ketikkan deny ICMP any. Lalu kita ketikkan networknya 192.168.1.0. Lalu wildcardnya 0.0.3. Lalu kita ketikkan permit IP any. Lalu kita exit.
Di sini kita lihat ini yang mengarah ke switch 7 itu 4/0. Kita ketikkan interface FA 4/0. Lalu ketikkan IP access strip group. Lalu namanya itu block ping out. Lalu kita lakukan juga di router 3. Ketikkan IP access list extended, namanya itu block ping. Lalu kita ketikkan deny ICMP any 192.168.1.0, lalu wildcardnya 0.0.0.255. Lalu kita ketikkan permit mengizinkan IP any. Lalu kita exit. Nah, kita lihat yang menuju ke switch 7 itu berapa. Ini gig 0/2 yang mengarah ke switch 7. Kita ketikkan interface gig 0/2, lalu IP access strip group, nah namanya block ping, lalu out. Nah, saya akan cek dari PC 0. Oh, sini. Nah, ini fail, berarti ini sudah diblokir. Nah, lalu di sini kompleksitasnya itu kan 90%. Saya akan coba cek result. Kita ke assessment items. Nah, di sini pada router 2-nya tadi kan saya sudah berhasil untuk konfigurasi. Tapi mungkin di sini ada bug, jadi ini masih silang. Nah, sekian pembelajaran di Superlab 4 ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.